Dona punya anak 2 gitu ya. Jadi tapi biar bagaimanapun tentu ini sangat positif dan saya berharap kegiatan ini bisa disaksikan juga oleh pelajar mahasiswa Indonesia dimanapun teman-teman berada semua. Kita tahu pemuda atau pengusaha muda lah, kalau memang ini karena temanya terkait tentang usaha pengusaha juga ya. Pengusaha muda di Indonesia itu sangat banyak. Beberapa di antaranya yang kita kenal mungkin kita tidak asing dengan nama-nama seperti Nadiem Makarim, ya sekarang jadi menteri. Kalau tadinya pengusaha muda, sekarang menteri muda gitu ya. Nah, saya berharap ke depan siapa tahu teman-teman PPI di dunia nih ada yang juga menjadi pengusaha muda dan nanti berlanjut jadi menteri muda dan seterusnya. Beliau adalah co-founder Gojek yang sekarang menjadi super app. Begitu juga Ahmad Zaki, William Tanuwijaya, co-founder istilahnya e-commerce yang kita semua pasti bukan hanya tahu, mungkin sudah pernah bertransaksi atau membeli produk ataupun jasa dari Bukalapak dan Tokopedia. Nah, ini beberapa startup. Nah, saya jadi ingin mengaitkan bahwa narasumber kita sore hari ini Mas atau belum Bapak mungkin ya, Mas Muhammad Rifadli, itu yang saya tahu merupakan salah satu co-founder dari Vessel Go Group dan juga mereka merupakan salah satu pembuat startup perusahaan rintisan yang cukup berhasil dan tidak bisa kita pandang sebelah mata. Mudah-mudahan sukses terus untuk Vessel Go Group. Di luar negeri kita sering baca-baca mungkin ya artikel tentang bagaimana Mark Zuckerberg, Steve Jobs, pendiri Apple, Michael Dell, Bill Gates bahkan pendiri Microsoft, mereka itu punya passion dan tekad dan tentu punya dalam tanda petik kejeniusan bagaimana mereka mengembangkan usaha, merintis bisnis, bahkan rela melakukan yang namanya drop out kuliah atau putus kuliah. Nah, tentu saya tidak berharap teman-teman mengikuti jejak kesuksesan orang dengan melakukan drop out atau putus kuliah. Tidak, karena tentu banyak faktor yang mempengaruhi dan ini juga mungkin tantangan yang berbeda-beda dihadapi di tiap zamannya. Teman-teman sekarang yang masih kuliah, manfaatkanlah kesempatan ini untuk juga membangun network atau jejaring. Siapa tahu ada yang bisa mulai merintis usaha dari sejak masih kuliah seperti sekarang, ataupun mungkin setelah lulus kuliah. Itu hanya masalah waktu. Yang jelas, yang namanya pemuda jangan merasa tabu untuk mulai berusaha atau merintis usaha apabila itu tidak mengganggu fokus teman-teman dalam menuntut ilmu, maka itu adalah sesuatu yang menurut kami akan menjadi advantage bagi teman-teman sekalian begitu ya. Jadi sekali lagi kami sambut baik Persatuan Pelajar Indonesia Uni Emirat Arab mengadakan kegiatan webinar yang menurut kami akan sangat inspiratif nantinya kepada ataupun banyak inspirasi yang akan diterima peserta ataupun mereka yang menyaksikan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga ingin memanfaatkan kesempatan sore hari ini sebelum saya tutup sambutan saya untuk memperkenalkan home staff KBRI Abu Dhabi. Jadi ada home staff baru, Ibu Dona Sherina Selvia. Beliau menjabat sebagai pelaksana fungsi penerangan sosial budaya 2 KBRI Abu Dhabi. Jadi kalau dulu teman-teman, khususnya teman-teman PPI UEI ya, itu sudah pernah atau familiar dengan Ibu Nelvi. Nah, Ibu Nelvi saat ini sudah pindah bertugas di KJRI Dubai, mungkin sebagian sudah tahu. Nah, ada posisi kosong di situ, pelaksana fungsi Pensos 2 yang sekarang ini dijabat oleh Ibu Dona Sherina Selvia. Mungkin Ibu Dona kalau hadir, kita coba saya cek dulu ya, Ibu Dona. Ibu Dona kalau ini bisa, nah ini ada, mungkin teman-teman lihat ada Dona Sherina di samping Al-Wafa dan di atas Aisyah ini. Aisyah ini yang bagian humas kalau nggak salah ya. Nah itu ada di atasnya. Ibu Dona Sherina Selvia.
Iya, ternyata sedang live karena memang kita janjian akan ikut menyaksikan mendukung webinar ini. Jadi teman-teman, salam kenal. Ibu Dona boleh ucapkan sepatah dua patah kata untuk teman-teman PPI di Uni Emirat Arab maupun mereka yang menyaksikan dari negara lain. Silakan. Halo, selamat sore. Suara saya muncul? Jelas, ya. Jelas sekali. Terdengar jelas, Bu. Terima kasih teman-teman PPI yang sudah mengundang KBRI. Perkenalkan, nama saya Dona Syarana Selvia. Saat ini saya menjabat sebagai Pensosput 2 di KBRI Abu Dhabi. Beberapa kali kami sudah berkomunikasi dengan Mbak Aisyah, dan kami berharap ke depannya jika ada yang bisa kami bantu, silahkan untuk terus berkomunikasi dengan kami. Dan ya semoga untuk kedepannya segala kegiatan yang diadakan oleh PPI dapat bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dona, selamat bergabung di KBRI dan selamat bertugas. Dan untuk Mas Moderator, Mas Fikri Dinan, demikian sambutan singkat dari kami. Pada akhirnya kami ucapkan selamat berdiskusi kepada teman-teman seluruh peserta webinar sore hari ini. Semoga kegiatan ini banyak memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur Ibrahim yang telah menyampaikan sambutannya selaku perwakilan dari KBRI Abu Dhabi, dan juga untuk Bu Dona yang telah menyampaikan sepatah dua patah sekaligus perkenalan ya teman-teman sebagai staf baru di KBRI Abu Dhabi. Oke, tidak berpanjang, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita masuk ke acara pemaparan, saya ingin menyampaikan sedikit perkenalan tentang narasumber kita pada sore hari ini, ya insya Allah. Mungkin pada malam hari ini di waktu Indonesia ya. Jadi nama lengkapnya ini Muhammad Rifadli. Beliau ini adalah lulusan Universitas Indonesia tahun 2020. Jadi masih fresh graduate banget ya. Namun kalau misalkan kita lihat dari track record atau pengalaman bekerja dan lain-lain itu sudah lumayan banyak. Mungkin ntar akan disampaikan oleh beliau langsung. Dan beliau pun pernah menjadi mahasiswa di Kyoto Design Lab di Kyoto Institute of Technology tahun 2017, mungkin pertukaran pelajar atau summer class, dan juga beberapa jabatan atau pengalaman beliau di organisasi seperti pernah menjabat di sebagai wakil ketua atau wakil presiden di BEM UI tahun 2019. Kemudian juga pernah menjabat sebagai presiden atau ketua di Minangkabau Student Board of University Indonesia tahun 2017, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin perkenalan singkat saya sampaikan sebagai mukadimah atau pembukaan, dan selanjutnya mungkin akan disampaikan langsung oleh Mas Rifadli. Kita sapa langsung saja ya Mas Rifadli. Halo Mas Rifadli. Halo Mas. Oke, boleh masuk apa langsung kita langsung share screen atau mau perkenalan dulu Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih juga atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Nur dan Bu Dona selaku perwakilan dari KBRI. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bercerita, berdiskusi, dan semoga dengan kegiatan ini bisa timbul sebuah kolaborasi dan bisa membentuk sebuah jaringan baru, dan tentunya bisa membuat sebuah karya bermanfaat untuk Indonesia. Sekian untuk perkenalan singkat saya. Oke. Paling kita langsung aja ya Mas, kita kan bincang-bincang santai sekaligus berbagi ilmu ya, kita sharing ilmu dengan Mas Rifadli ini. Oke, kita share screen mungkin ya, sambil dipaparkan oleh Mas Rifadli.
Boleh Mas Rifadli, waktu dan tempat saya persilakan untuk memaparkan. Ya, teman-teman semua, jadi izin untuk sedikit bercerita. Jadi mungkin di materi yang bakal saya sampaikan ataupun mungkin PPT yang saya sampaikan lebih based on experience yang saya pernah lakukan atau yang pernah saya hadapi, dan mungkin teman-teman bisa melihat pattern atau pola-pola dalam merintis sebuah usaha. Nah, jadi sebelumnya bisa next slide, Mas. Ya, ini untuk CV singkat saya merupakan lulusan atau fresh graduate dari Universitas Indonesia di tahun 2020 dan sempat juga organisasi di BEM UI di Ikatan Mahasiswa Minang, serta sembari saya sebenarnya juga sebagai entrepreneur, saya juga seorang bankir sebenarnya, bankir dalam sebuah program pengembangan pimpinan karir di bank BUMN yang ada di Indonesia. Jadi sedikit bercerita teman-teman semua, sebenarnya saya mahasiswa daerah dari Padang, Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat. Lalu waktu itu saya lulus di tahun lulus SNMPTN di tahun 2015. Saya bakal sedikit bercerita tentang background saya, yang ini mungkin kaitannya akan berkaitan dengan paparan milestone yang bakal saya sampaikan juga. Jadi sebenarnya dengan adanya pemaparan latar belakang ini, teman-teman bisa melihat secara holistik perjalanan saya dalam merintis sebuah bisnis. Jadi di tahun 2015 saya lulus di UI, itu saya full beasiswa bidik misi. Serta waktu itu saya baru pertama kali kuliah atau menginjakan kaki di Jakarta. Waktu itu juga saya sempat bingung, karena kalau uang bidik misi itu kan teman-teman lihat itu 600.000 ya, 600.000 sebulan, sedangkan kalau kita melihat biaya hidup di Jakarta itu bisa 1 juta sampai 1,5 juta teman-teman semua. Ketika saya di Depok waktu itu. Nah, jadi suatu ketika tabungan saya itu atau ATM hanya tinggal 100.000 waktu itu. Jadi ketika mahasiswa tinggal 100.000, dan waktu itu memang saya mandiri secara finansial ketika mahasiswa. Jadi memang kalau boleh jujur, keluarga saya itu finansialnya tidak baik, karena ayah saya bekerja juga sebagai pedagang yang mungkin sangat-sangat mikro dengan penghasilan yang sangat kecil, dan juga adik-adik saya yang juga kuliah. Jadi saya juga tidak bisa meminta uang waktu itu ke orang tua. Jadi dengan keterbatasan yang ada waktu itu, dengan uang mungkin, dan memang kalau dalam kehidupan ya jurus kepepet ini kan jurus yang paling ampuh ya teman-teman. Jadi waktu itu dengan ada cuman uang 100.000, dan waktu itu udah planning nih besoknya, wah ini saya harus minjem duit nih kayaknya. Nah, waktu itu saya melihat ada mahasiswa baru yang masuk, mahasiswa baru maba yang baru masuk, dan saya lihat ini kira-kira apa sih yang bisa dibutuhin oleh si mahasiswa baru ini gitu. Jadi waktu itu saya melihat bahwa mahasiswa baru biasanya butuh buku, butuh alat tulis, butuh yang lain-lainnya. Jadi waktu itu dengan tanpa modal sebenarnya teman-teman, saya membuat sebuah pre-order buku, lalu saya coba bikin sebuah jarkom dan saya sebar di beberapa fakultas. Akhirnya itu yang menjadi titik mula saya dalam berbisnis. Jadi karena keadaan tadi dan dengan ibaratnya saya juga tidak pantang menyerah, saya coba mencari cara gitu. Habis itu saya coba buka pre-order, dan
ternyata banyak sekali peminat dalam yang membeli buku saya ini gitu, buku-buku pelajaran. Nah, dari situ saya mendapatkan keuntungan ratusan juta, teman-teman, dari menjual buku. Nah, inilah yang menjadi sebuah page atau milestone dari kisah entrepreneur saya ini. Jadi, saya memang memulai ini karena keadaan mungkin teman-teman. Jadi ibaratnya kalau mirip-miripnya nih pengusaha yang udah sukses, ibaratnya mirip Pak CT lah dulu misalnya. Pak CT kan dulu sebelum punya CT Corporation, beliau juga bisnisnya fotokopi di mahasiswa. Ketika mahasiswa yang fotokopi bahan-bahan materi. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, kenapa saya bercerita tentang latar belakang agar perjalanan ini bisa teman-teman maknai secara holistik, karena saya benar-benar membangun itu dari nol. Karena apa? Karena privilege itu sangat-sangat berpengaruh dalam merintis sebuah usaha maupun karir. Oke, nah itu singkat dari latar belakang saya. Bisa next, Mas. Nah, jadi setelah saya berbisnis buku tadi, dan pada akhirnya jadi saya jurusan teknik perkapalan dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak semua. Jadi ketika saya jurusan teknik perkapalan, saya melihat potensi-potensi bisnis, saya melihat problem-problem bisnis yang pada akhirnya saya mendirikan Vessel Grow Group, di mana ini merupakan sebuah holding company yang bergerak di maritim, edukasi, dan media. Tiga jenis ini sebenarnya yang kami gerak. Oke, next. Nah, jadi ini pertemuan kami dengan Bapak Menristek dan Bapak Menteri Perhubungan. Sebenarnya teman-teman semua, yang perlu kita ketahui bahwa ketika saya merintis sebuah bisnis, itu sangat susah untuk bisa bekerja sama dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder yang ada. Kenapa ya? Karena saya mahasiswa, saya nggak punya privilege baik dari keluarga dan lain-lainnya. Ini sebenarnya sebuah komparasi ya. Kalau teman-teman lihat, orang-orang yang misalnya yang sekarang ibaratnya pengusaha-pengusaha muda, itu banyak juga terbantu dengan adanya privilege tadi. Misalnya generasi-generasi yang ada di Salim Group, generasi-generasi grup-grup perusahaan 10 orang terkaya, itu generasi ketiga keempatnya terbantu dengan adanya privilege tadi. Ibaratnya nih, simpelnya teman-teman, misal saya anak Pak CT, saya akan sangat gampang ketemu menteri, ketemu investor, dan lain-lain, itu sangat-sangat gampang. Nah, cuman dengan keterbatasan privilege tadi, itu nggak menjadikan alasan di zaman sekarang. Kita masih bisa berusaha. Nah, cara saya adalah waktu itu, saya mencari nomor asisten menteri, sekretaris pribadi menteri. Atau lalu saya mem-PC sekretaris ini untuk bisa ketemu menteri. Kenapa? Karena alur birokrasi di Indonesia itu sangat panjang. Kalau misalnya idealnya kan kita harus ngirim surat ya ke kementerian, terus lewat dari staff misalnya lagi ke kepala divisi, itu sangat lama. Memang itulah birokrasi. Tapi saya mencoba untuk mencari kontak asisten ini, dan saya bisa bertemu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari ketemu menteri ini? Di Indonesia, ataupun mungkin dalam teori-teori bisnis, ya money is king. Uang adalah raja dan privilege itu penting. Jadi waktu itu saya coba, kan Vessel Go ini sebuah perusahaan B2B ya, bisnis to bisnis, di mana ibaratnya teman-teman nih, ketika
ingin mendapatkan profit, teman-teman harus bisa kerjasama. Atau ibaratnya yang menjadi customer ini perusahaan, teman-teman. Ibaratnya contoh, si A menjual gula, tapi dia grosir. Nah, konsumennya ini bukan pribadi, tapi perusahaan juga. Nah, supaya bisa menarik bargaining position tadi, kita sebagai pembisnis, saya ketemu dengan menteri tadi. Kenapa? Jadi sebelum saya ketemu dengan menteri-menteri yang ada, saya pernah coba chat-chat direktur-direktur perusahaan maritim ataupun perusahaan-perusahaan besar yang di Indonesia. Nah, itu nggak ada dibalas, teman-teman. Nggak dibalas, dan itu nggak ada respon. Kenapa? Karena wah, ini siapa sih orangnya gitu kan? Ini ngajak ketemu gitu. Itu nggak dibalas, teman-teman. Nah, waktu itu setelah saya ketemu salah menteri perhubungan, saya chat, saya PC, saya udah ketemu menteri. Nah, direktur tadi mau ketemu saya. Jadi artinya adalah sebuah legitimasi itu penting. Jadi saya ketemu menteri ini bukan untuk masukan dan lain, sebenarnya nggak juga, tapi lebih ke adanya legitimasi. Sedangkan setelah adanya legitimasi ini, saya bisa ketemu dengan direktur perusahaan yang tentunya bisa bekerja sama dengan perusahaan saya. Nah, itu yang menjadi penting. Oke, next. Jadi, apa yang bisa kita lakukan pada hari ini? Nah, saya lihat bahwa bisnis itu sekarang ada dua. Ada yang sifatnya digital, ada yang sifatnya bisnis konvensional. Digital itu nggak bisa, teman-teman, berharap untungnya cepat. Kalau misalnya sekarang kita lihat ada unicorn, Gojek, Tokopedia, segala macam, Bukalapak, teman-teman lihat CEO startup ataupun founder tadi, sahamnya kurang dari 10%. Jadi, ultimate shareholder-nya atau pemegang saham tertingginya itu bukan dari Indonesia, tapi luar negeri. Dan kalau secara cash flow, mereka belum untung. Nah, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman lihat, orang yang bikin startup hanya 10% yang sukses. 90%-nya gagal. Kenapa? Karena tadi terjebak dengan terjebak dengan misalnya, wah, startup ini gampang nih suksesnya, startup ini hal yang ibaratnya hal yang baru, atau misalnya startup ini adalah hal yang keren banget gitu. Nah, jadi kalau memang teman-teman ingin merintis bisnis digital, teman-teman harus bersabar terlebih dahulu. Karena untuk bisa mendapatkan profit tadi, itu butuh waktu yang lama. Mungkin di BEP-nya bisa 2 tahun atau 3 tahun. Kenapa bisa lama? Karena biaya marketingnya tadi itu sangat besar, teman-teman semua. Nah, itu satu. Yang kedua, ada bisnis konvensional. Misalnya kayak saya jualan buku tadi, jualan produk, dan lain-lain. Ini cash flow-nya lebih pasti. Misalnya kita jual buku, kita beli di Tanah Abang, misalnya 50.000, kita jual 90.000, kan jelas untungnya 40.000. Dan kalau saya sebenarnya lebih prefer untuk pertama, itu bisnis yang konvensional dulu. Mungkin misalnya kalau kita lihat, wah, kalau kita bisa sarapan terlihat keren ya misalnya. Jangan konvensional, penjual buku, yang lainnya itu kan terlihat kurang keren. Jangan pernah terjebak dengan misalnya istilah keren, atau misalnya terjebak dengan istilah-istilah yang sebenarnya itu nggak terlalu penting. Kalau teman-teman lihat juga di era COVID atau misalnya di saat sekarang, banyak banget startup yang tutup atau misalnya gulung tikar karena tadi cash flow-nya sangat-sangat berantakan. Nah, itulah tantangan-tantangan digitalisasi tadi. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ingin memulai sebuah bisnis atau gimana sih menangkap peluang,
teman-teman lihat aja hal-hal yang teman-teman bisa kerjakan dulu di sekitar teman-teman. Entah itu di tempat teman-teman sekarang, tempat kuliah, dan lain-lainnya. Hal-hal yang sederhana dulu. Karena saya pun dulu juga terjebak, wah, saya harus bikin sebuah aplikasi yang bagus nih, teknologi yang bagus, teknologi yang ini. Sebenarnya itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah gimana caranya salesnya jalan, barang ini bisa terjual dulu nih. Gitu. Itu yang paling penting. Dulu juga saya terjebak dengan hal yang seperti ini gitu. Wah gila, keren banget nih, unicorn dan lain-lainnya. Saya juga pengen kayak gitu. Wah, harus ciptain inovasi yang penting, teknologi yang bagus dan lain-lainnya. Ternyata itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena anggap kita terlalu terpaku dengan teknologi, terpaku dengan hal-hal yang sifatnya supporting system untuk membangun bisnis secara digital, tapi kita nggak bisa mendapatkan pangsa pasar yang pasti, itu percuma aja. Dulu pernah saya bikin sebuah apps-nya ini marketplace di bidang produk-produk kapal. Dan ini merupakan marketplace pertama di Indonesia. Tapi kalau misalnya di Indonesia, tapi kalau di negara lain udah ada, Singapura, terus misalnya Eropa udah ada. Nah, ternyata itu gagal. Kenapa? Karena behavior, perilaku masyarakat yang ada di Indonesia itu nggak sama dengan Eropa. Jadi, yang menjadi poinnya di sini adalah pertama, teman-teman tangkap apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi perilaku, serta apa yang bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Atau apa yang bisa teman-teman gapai pasarnya. Misalnya saya di BEM, otomatis saya punya kenalan mahasiswa-mahasiswa. Nah, ketika saya kenal mahasiswa, saya akan lebih gampang menjual buku ke mahasiswa tadi. Kenapa? Karena jaringan saya tadi ke mahasiswa lebih besar. Makanya PSLGO ini sebenarnya lebih terfokusnya 60% di pendidikan. Karena pasar itu yang bisa saya gapai. Gitu, teman-teman. Oke, next. Jadi sebenarnya adalah selain hal yang saya sampaikan tadi, yang terpenting adalah tujuan teman-teman dan teman-teman tahu kekuatan dan kekurangan teman-teman semua. Nah, kenapa saya sebagai entrepreneur, saya juga memulai karir juga sebagai bankir? Karena saya punya kekurangan dalam hal teknis finance dan portofolio keuangan. Nah, waktu itu saya pernah pitching dengan mantan CEO Indosat. Waktu saya pitching ini semacam presentasi proposal bisnis. Di situ ketahuan bahwa saya belum terlalu mahir dalam pengelolaan portofolio, dalam hal perencanaan keuangan. Nah, di sini saya sadar bahwa ketika kita berbisnis, sebenarnya ada dua pilihan sih. Oh, kita bisa memulai di awal tanpa memperdulikan kekurangan kita. Udah, saya mulai dulu aja. Tapi nanti di tengah jalan kita gagal, atau kita bersabar, kita tahu kekurangan kita dulu apa, terus kita coba mengeksplor lagi dan coba menutupi atau belajar lagi, dan kita bisa sukses. Karena dalam survei sebuah university yang ada di Amerika, CEO sukses itu range umurnya antara 35 sampai 42 tahun. Jadi sebenarnya di sini adalah ketika teman-teman, ya udah saya pengen jadi entrepreneur, itu sebuah sebuah milestone jangka panjang. Jadi kita emang butuh strategi-strateginya tadi. Apa nih menjadi kekurangan kita? Apa nih yang menjadi kelebihan kita? Nah, kekurangan itu bisa teman-teman tutupin dulu. Oh,
kekurangan saya nggak bisa nih, saya belum pernah jadi leader misalnya, atau saya nggak bisa nih memimpin dulu, saya nggak tahu cara hubungan emosional ketika saya jadi petinggi dengan karyawan saya. Ya udah teman-teman, coba jadi karyawan dulu 6 bulan, setahun, dan lain-lainnya. Nadiem Makarim pun juga bilang seperti itu. Nadiem Makarim, Belva, Ruang Guru, itu orang-orang yang dulunya juga merintis karir dulu. Kalau Nadiem, Belva itu di konsultan dulu gitu. Jadi ketika kita udah tahu hubungan emosional, kita udah tahu nih cara kita untuk memimpin. Nah, ini berkaitan dengan slide selanjutnya. Oke. Next, Mas. Oke, next. Karena human capital tadi yang menjadi kunci dalam pembuatan atau misalnya perintisan sebuah organisasi atau bisnis. Karena saya dulu ketika buat bisnis, misalnya merintis ya, itu kan awal-awalnya belum profit ya teman-teman. Awal-awalnya belum profit. Itu kan biasanya teman-teman kita bakal pragmatis gitu. Ngapain gue bisnis sama lu gitu. Uangnya belum ada. Nah, kalau teman-teman udah bisa pengelolaan hubungan interpersonal manusia tadi, teman-teman bisa treatment gitu. Karena kita bangun bisnis juga nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain, butuh tim, butuh circle, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, ya itu jadi pertanyaan tersendiri, apakah saya memang sudah bisa untuk mengelola orang lain, memimpin orang lain, dan lain-lainnya. Ketika itu sudah bisa, ya teman-teman akan bisa sukses untuk menjalankan sebuah bisnis tadi. Karena ini sangat-sangat peranan paling penting di mana menjalankan sebuah organisasi tadi. Nah, karena memang tanpa orang lain ya bisnis nggak bisa besar, bisnisnya nggak bisa scale up jadinya. Walaupun mungkin teman-teman di merintis mungkin di bisnis pertama akan jadi manusia satu jagat juga, teman-teman yang jadi pemiliknya, teman-teman yang jadi karyawannya, dan teman-teman juga nih yang jadi investornya. Tapi kan untuk scale up, teman-teman butuh pengelolaan karyawan-karyawan tadi atau tim teman-teman tadi. Kita di Vessel Group, tim kita udah 40 orang. Nah, 40 orang tadi tentunya memiliki karakteristik yang beda-beda, skala prioritas juga yang beda-beda. Nah, di sini pentingnya tadi menjaga. Dan alhamdulillahnya kita bisa jaga kesulitan tim kita, menjaga semangat tim kita. Oke, next. Jadi yang paling, mungkin ini bahasan terakhir, 3 ini yang menjadi kunci kalau teman-teman ingin memulai sebagai entrepreneur. Purpose, jaringan, dan capital. Mungkin banyak ya di sini bilang, wah bisnis lu nggak perlu modal dan lainnya, segala macam. Itu kalau menurut saya bullshit banget. Mungkin orang-orang yang bilang kayak gitu, orang-orang yang memang punya privilege tadi. Kenapa? Karena ini bahaya banget. Misalnya, dia anak orang kaya, bilang, wah modal nggak penting, dan lain-lainnya. Didengarlah dengan orang-orang di desa atau misalnya dan lainnya, dan dia coba juga. Akhirnya apa? Dia minjam ke bank. Bank itu ada bunganya. Ketika dia bisnis pertama kali, bisnis itu kan resikonya besar. Oke, bisnisnya gagal. Bank bunganya gede. Nggak kebayar. Akhirnya apa? Hutang, terus hutang lagi. Tutup gali lubang. Jadi kita nggak bisa ya. Nggak bisa generalisir. Makanya saya tadi bilang,
latar belakang dan lainnya, biar ini ada kondisi secara holistik. Jadi gimana nih seorang Fadli gitu dengan dari keluarga yang finansialnya jelek membangun sebuah bisnis. Teman-teman bisa melihat itu. Nah, capital tadi penting, jaringan dan tujuan. Oke. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Taufik, orang-orang yang menjadi orang kaya di negeri ini, itu udah bangun jaringan teman-teman sejak mereka muda. Jadi usahakan teman-teman juga membangun jaringan sedini mungkin. Makanya saya ikut di berbagai organisasi dan saya juga ikut dan aktif di himpunan pengusaha muda juga di UI dan himpunan pengusaha muda Depok dan Jawa Barat. Kenapa? Karena dari jaringan inilah bisnis teman-teman bisa tumbuh, bisnis teman-teman bisa berkembang. Dan sedini mungkin, kalau misalnya teman-teman tadi ingin jadi jutawan atau misalnya jadi miliarder sejak dini, teman-teman sejak dini pun harus membangun jaringan. Mungkin jaringan antara satu negara dengan negara lain, mungkin kan kalau PPI ada di negara lain juga ya misalnya. Nah itu kan bisa banget tuh membangun jaringan. Dan apalagi tentunya mahasiswa-mahasiswa yang di berbagai negara di Uni Emirat Arab tentunya merupakan mahasiswa yang luar biasa. Nah di sini teman-teman coba gali jaringan tadi dan digali sebanyak-banyaknya. Nah untuk modal tadi sebenarnya teman-teman bisa lihat dulu sebenarnya yang jadi kekurangan. Oh sebenarnya saya nggak ada modal nih. Kalau misalnya teman-teman nggak ada modal ya teman-teman bisa pitching tadi ke investor atau misalnya ya teman-teman kerja dulu dapetin modal. Intinya adalah kita harus bisa memikirkan atau melihat risiko-risiko ke depan yang terjadi seperti apa. Kenapa saya berkarir juga? Karena ketika nantinya nih kita nggak tahu bisnis bisa berhasil, bisa gagal. Kalau saya misalnya nggak punya pengalaman kerja, misalnya nih, oh tahun pertama masih sukses, tahun kedua masih sukses, tahun ketiga masih sukses, tahun 4 tiba-tiba kolaps gagal, ya semuanya bisa berakhir kalau misalnya saya pun nggak punya pengalaman kerja. Sebenarnya ketika saya kerja tadi itu untuk mitigasi risiko yang terjadi. Misalnya skenario adalah oke, tahun keempat saya gagal, di tahun pertama, di tahun kedua atau di 1 tahun pertama saya ada pengalaman sebagai bankir. Ketika saya gagal di tahun keempat misalnya, ya saya masih bisa kerja lagi. Jadi tadi sebenarnya milestone ini adalah milestone jangka panjang teman-teman semua. Kita nggak bisa berpikir berpikir bisnis ini dari jangka pendek. Mindset kita harus mindset jangka panjang. Nah, mungkin itu pemaparan singkat dari saya teman-teman semua. Intinya di sini adalah semesta bakal mendukung orang-orang yang bakal berusaha dan maka berusahalah teman-teman dan jangan takut bermimpi. Mohon maaf jika ada yang salah dalam pemaparan materi teman-teman karena jujur saya juga masih belajar dalam mengelola sebuah bisnis dan semoga diskusi ini kita bisa saling belajar, saling berdiskusi dan tentunya bisa melahirkan sebuah karya yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mas Rifadli yang telah menyampaikan paparannya, juga tadi slide-slide-nya yang sebenarnya dari gambar atau slide yang tadi kita bisa lihat dan penjelasan yang kita dengar itu sudah sangat jelas banget ya tentang apa saja dan bagaimana ya dari perjalanan hidup Mas Rifadli sendiri.
Tadi kan dari mulai yang kita dengar tadi waktu dulu Mas Rifadi masih kuliah, berjualan buku yang sampai omsetnya bisa sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, itu sangat menginspirasi ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan pengen seperti Mas Rifadli, mungkin kita bertahap mungkin ya, nggak langsung, atau misalkan pengen seperti Sandiaga Uno atau mungkin pengusaha-pengusaha besar lainnya, nggak langsung kita seperti itu, tapi kita bertahap dari awal. Dan untuk teman-teman peserta yang punya pertanyaan, silahkan di chat aja, di chat pribadi ke saya, ke moderator, atau di chat langsung. Ntar akan saya persilahkan ketika emang sesi tanya jawab langsung ditanyakan langsung ke narasumber. Oke Mas Rifadli, mungkin kita bincang-bincang santai ya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan atau list pertanyaan yang kayaknya penting banget untuk ditanyakan. Dan mungkin Mas Rifadli bisa jawab ya. Jadi saya pribadi, Mas, kalau misalkan lihat apakah background bisnis atau mungkin yang berkenaan dengan hal-hal bisnis ya. Cuman saya ngerasa walaupun saya nggak sekolah di sana, tapi saya pengen gitu dan punya passion di bisnis, karena dari dulu, dari waktu masih SMA dan mungkin sebelum kuliah dulu, itu saya sering mencoba lah, seperti Mas Rifadi tadi kayak jualan buku. Kalau mungkin saya kayak fotokopi buku paket dan sebagainya, saya pernah merasakan seperti itu juga. Jadi kalau misalkan latar belakang pendidikan itu penting atau enggak sih, Mas? Ya, jadi sebenarnya latar pendidikan itu kalau menurut saya pribadi itu sangat membantu dalam sebuah perjalanan bisnis juga. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjadi poin penting dalam bisnis ini, Mas, menurut saya itu logik dalam berpikir. Logik dalam berpikir, dan logik ini bisa ibaratnya kita asah ketika misalnya kita belajar tadi ya, misalnya kita di perguruan tinggi. Kenapa? Karena dengan kita tadi misalnya kuliah, misalnya kita di jurusan tertentu, kita bisa berjejaring, kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang ada di sekitar, dan paling penting adalah misalnya kita kuliah di suatu jurusan tertentu, kita bisa mendapatkan mentor tadi. Dan sekarang kalau yang saya perhatikan, akademik itu sangat-sangat dilihat. Wah, misalnya si A ini, wah lulusan ini loh gitu. Jadi ini sebagai pintu awal untuk bisa membangun jaringan juga, membangun pintu rezeki juga. Jadi itu sangat-sangat penting. Karena kalau misalnya kita nggak punya background pendidikan, kita nggak punya ibaratnya pendidikan juga misalnya, ya kita bakal terjebak di situ-situ aja sebenarnya. Kalau yang saya perhatikan seperti itu. Jadi ini sangat-sangat penting dalam rangka untuk bisa mengasah kemampuan juga serta dalam membangun sebuah jaringan. Begitu. Oke. Berarti kan di sini kita bisa ambil poin nih bahwasannya emang pendidikan itu penting ya. Terus Mas Fadli, kira-kira nih untuk pemula, misalkan bagi teman-teman yang ntar mungkin sedang berkuliah sekarang atau mungkin akan berkuliah dan punya passion ke arah bisnis, awal banget kira-kira tuh harus ngapain sih, Mas? Awal banget gitu untuk mulai bisnis itu kan, kalau tadi Mas bilang kita mulainya dari yang kecil-kecil kayak jualan-jualan dulu konvensional, tapi sebelum itu semua itu kira-kira kita harus ngapain gitu, Mas? Oke, terima kasih Mas. Mungkin untuk di awal, ya tentunya kita harus ada niat dulu, harus ada tujuan dulu. Sebenarnya kita buat bisnis buat apa sih sebenarnya? Apakah buat untuk pembangunan pribadi, atau misalnya buat membantu keluarga, membantu orang tua dan lain-lainnya? Itu yang menjadi landasan terpenting. Yang kedua tentunya bisa melihat peluang-peluang terdekat itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah jangan pernah takut untuk gagal, dan
ya udah sering banget misalnya gagal, jual ini nggak laku, coba ini gagal, coba ini gagal. Nggak masalah. Kalau misalnya Jack Ma pernah bilang bahwa sampai umur 30 kita nggak apa-apa gagal terus. Kalau misalnya kita gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Dan do extra miles. Tapi pastikan bahwa setelah teman-teman umur 30, jangan gagal lagi. Kalau teman-teman gagal, berarti teman-teman nggak belajar terhadap kegagalan yang terjadi. Jadi sebenarnya 3 itu sih Mas, yang paling penting. Jadi sebenarnya niat kita jualannya buat apa sih sebenarnya? Apakah buat main pribadi aja, atau misalnya bantu orang tua, misalnya untuk keperluan apa? Yang kedua ya tadi, lihat potensi-potensi yang mungkin ada di sekitar kita dulu aja, dan pasar yang bisa kita raih. Dan yang ketiga adalah intinya ketika pasar yang sudah kita raih ini, pasti kita pernah gagal ataupun hal lainnya, kita jangan pernah takut gagal. Gitu sih Mas. Oke. Mas, waktu Mas Fadli dulu ngerintis usaha Mas ya di Vestelgo ini, kira-kira itu modalnya berapa sih Mas? Modal minimum dah kita mulai bisnis itu kira-kira berapa gitu kan, karena berhubungan dengan uang gitu segalanya itu. Jadi kalau untuk modalnya itu dulu 1,5 miliar. Nah, gimana cara kita buat dapat modal ini? Kita waktu itu pitching ke investor yang ada di Jakarta. Jadi misalnya teman-teman nih, kalau misalnya memang kesulitan modal, ada 2 nih yang bisa dilakuin. Yang pertama ya bootstrapping ini ya dari uang pribadi gitu. Teman-teman bisa kerja ataupun yang lainnya. Yang kedua ke investor atau ke angel investor. Nah, gimana strateginya bisa ke angel investor atau investor? Teman-teman cari mentor dulu. Mentor ini bisa dosen, bisa memang expert di bisnis dan lain-lain. Ketika udah dapat mentor, teman-teman bareng-bareng sama mentor lagi ke investor, pitching, dan misalnya di situ teman-teman bagi nih sahamnya. Oh misalnya dia teman-teman butuh nih 1,5 M atau 2 M. Teman-teman harus bisa menentukan teman-teman mau ngasih berapa persen nih saham untuk si investor. Tapi kalau untuk besarannya segitu sih, Mas. Oke. Terus Mas, kan kalau misalkan kita berbicara bisnis ya, apalagi di masa pandemi ini, di masa pandemi yang mungkin semua ya tidak terkecuali terdampak lah dari pandemi ini. Kira-kira kalau dari pandangan Mas sendiri dan pendapat Mas gitu, bisnis apa sih yang kira-kira masih bisa atau worth it ya di masa pandemi ini? Kalau yang saya perhatiin sebenarnya di yang sekarang ya, di keadaan seperti sekarang, pandemi seperti sekarang, itu di 2 hal sih, di makanan atau misalnya transportasi atau logistik. Nah, itu bisa banget sebenarnya kalau yang saya lihat. Misalnya kalau yang saya lihat ya, ini mungkin pandangan pribadi, sifatnya subjektif. Apa hal-hal yang ada di Indonesia yang mungkin bisa disuplai di Uni Emirat Arab misalnya, atau apa yang ada di Uni Emirat Arab bisa disuplai ke Indonesia misalnya. Itu sangat-sangat prospek sebenarnya teman-teman, karena kami juga sebenarnya melakukan ekspor, misalnya ekspor ikan, kita ekspor ikannya di Thailand misalnya, Korea. Kenapa ya? Karena emang mereka butuh ikan gitu. Nah itu sebuah bisnis yang sangat prospek. Jadi kalau saya sih, kalau misalnya nih saya sekarang dikasih kesempatan misalnya kuliah di luar negeri dan lain-lainnya, saya bakal lihat sebenarnya apa yang bisa disuplai dari Indo ke luar negeri. Karena Indonesia itu bahan materialnya itu sangat-sangat banyak, rempah, ikan, segala macam, apalah banyak lah sebenarnya. Nah itu sebenarnya bisa sih sebenarnya teman-teman
gali, dan kalau misalnya dapat nih pasarnya, wah itu intinya gede teman-teman. Dan apalagi sekarang COVID-19 juga, namanya konsumsi bakal terus meningkat. Maksudnya konsumsi ini ya, konsumsi yang sifatnya primer. Oke. Mungkin saya akan persilahkan beberapa peserta untuk bertanya. Ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Inas. Boleh mungkin untuk Inas menyampaikan langsung pertanyaannya. Halo Inas. Inas, apakah masih on? Kalau misalkan belum bisa, mungkin kita pertanyaan selanjutnya dari Fauzia. Mungkin Fauzia silakan ditanyakan langsung. Halo Fauzia. Kak. Iya, langsung ditanyakan sama Mas Rifadli. Ketika kita sudah berjualan, apa yang harus kita lakukan buat nama produk, atau kita cari market dulu sebanyak-banyaknya? Makasih Kak. Terima kasih banyak Fauzia untuk pertanyaannya. Ya, jadi ini sebuah komponen yang penting ya, branding dan market, pasar sebenarnya. Nah, ini dua hal yang bisa kita lakukan juga secara paralel. Tapi kalau saya pribadi prefer untuk melihat marketnya dulu, pasarnya dulu, dan apakah kita ngukur kekuatan nih. Misalnya pasarnya adalah, contohnya ya, kita mau jualan alat-alat kapal misalnya, produk-produk kapal. Nah, kita ngukur nih, kita sebenarnya bisa nggak sih untuk masuk ke pasar itu, kekuatan kita seluas apa, dan kekuatan jaringan kita seluas apa. Atau misalnya, wah pendidikan otomatis yang jadi pasarnya adalah anak-anak SMA. Anggap misalnya kita mau bikin TO berbayar buat anak kelas 12. Nah, kita ada ini nggak sih, ada jaringan nggak sih ke sana gitu. Kita ada sebuah, ibaratnya bisa komunikasi nggak sih ke sana. Apakah untuk komunikasi ke anak-anak SMA itu gampang, sulit, dan lainnya. Nah, itu yang bisa mengidentifikasi kita sendiri. Yang penting adalah kita coba identifikasi dulu kondisi pasarnya seperti apa dan karakteristik pasarnya seperti apa. Nah, misalnya saya kasih contoh, untuk bisa mengakuisisi marketnya sifatnya B2C, itu sebenarnya cenderung lebih gampang daripada B2B. Kalau B2B itu kan sebenarnya pasar kita perusahaan ya, tapi kalau B2C berarti perorangan. Nah, perorangan ini lebih gampang. Contohnya, kemarin kita bikin tryout, salah satu produk dari Tesnego juga, yang ikut itu ada 2.000 peserta. 2.000 teman-teman. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena sebelumnya saya pernah di BEM-UPI, saya kenal pengurus OSIS misalnya. Nah, dari pengurus OSIS, saya bisa nih, tolong dong, ini bisa lain. Jadi kita sendiri nih yang nentuin, kita sebenarnya bisa nembus pasar yang mana dan apakah itu susah atau enggak gitu. Nah, habis itu branding ini sangat-sangat penting, karena ketika branding itu bisa dikenal, maksudnya lebih mudah dikenal, itu akan berpengaruh dengan produk. Misalnya namanya ini nama yang susah untuk diingat, misalnya itu bakal berpengaruh juga. Jadi usahakan memang nama-nama yang mungkin familiar dengan bisnis kita. Misalnya,
oh vessel go ini kan kapal. Kapal ini kan bahasa Inggrisnya ada dua ya misalnya, ship atau vessel misalnya. Ya udah vessel go gitu kan. Itu kan orang-orang kan bakal lebih mudah ingatnya gitu. Kalau misalnya Fauzia bisa makanan misalnya, food apa gitu. Jadi dua ini jadi dua komponen penting. Yang pada intinya adalah kita coba lihat dulu nih, kita sebenarnya kuat dan bisanya di mana. Itu sih. Ya. Oke. Buat Mas Rifadli. Kemudian pertanyaan dari Inas ya. Tadi Inas apakah ada Inas? Halo Inas. Yep, ada. Jadi Halo. Inas punya pertanyaan, silakan kalau ada. Iya boleh. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mas Rifadli selaku narasumber malam ini. Kami dapat banyak banget pengetahuan baru dari apa yang udah jelasin. Pertanyaan saya adalah, saya tertarik dengan cerita awal merintis bisnisnya Mas Rifadli itu dari karena keterpaksaan dulu ya, keadaan yang buat jadi harus merintis bisnis dengan jualan buku. Nah, sempat dapat trouble nggak Mas ketika menjual buku yang ke teman-teman mahasiswa? Kalau ada, cara untuk menghadapinya itu gimana? Kayak mungkin dapat ejekan dari teman-teman atau trouble-trouble lain gitu. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Mbak atas pertanyaannya. Ya benar, tentunya ada trouble-trouble tadi atau masalah-masalah. Jadi ketika saya awalnya bisnis buku, sebenarnya nggak tahu sebenarnya jenis bukunya apa dan mau ngambil bukunya di mana saya nggak tahu sebenarnya. Jadi emang nekat aja. Oh nggak tahu nih sebenarnya buku yang dibutuhin itu seperti apa sih sebenarnya dan jenis bukunya kayak gimana. Yang terpenting saya pikirin adalah saya harus dapat customer-nya dulu gitu. Ketika udah dapat customer, udah nanti dia dipikirin lagi. Mungkin ini karena udah ini ya kali kepepet juga. Jadi waktu itu ya udah kita share Bitly, Google Doc, terus ke grup-grup maba. Udah kita share dulu aja. Kita share, kita bikin jargon-jargon kata-kata yang menarik. Misalnya, wah ini hanya untuk 50 orang misalnya, hanya untuk 40 orang buat men-trigger aja sebenarnya. Habis itu, wah kita kaget nih. Wah yang isi kok banyak banget nih. Dan ketika banyak banget, saya waktu itu bingung, ini ngambil bukunya gimana ya, dan kayak gimana nih strateginya. Ya udah waktu itu, dengan mungkin keadaan yang kayak tadi, dan mungkin kayak quotes yang saya bilang tadi, ketika memang kita mau berusaha, semesta bakal mendukung. Tiba-tiba ada aja nih senior yang dia emang ternyata jualan buku juga sebelumnya, dan di situ kita ngobrol, wah ternyata kita tahu, kita dapat kontak suppliernya, dan ternyata suppliernya ini orang Padang juga, karena emang orang Padang ini kan hobi berdagang ya di mana-mana. Di Jakarta, Tanah Abang, sebenarnya orang Padang juga sebenarnya. Jadi karena emang sama-sama orang Padang juga, harganya bisa lebih dimurahin dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, kayak gitu sebenarnya. Dan ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara apa ya, gengsi ya gengsi banget. Karena waktu itu saya wakil ketua BEM UI gitu. Jadi ya gengsi. Ya maksudnya kalau misalnya kita pakai teori gengsi lah, masa kita orasi nih depan mahasiswa baru, jadi kita jualan juga gitu. Tapi yang namanya bisnis ya bisnis, nggak bisa pakai teori-teori gengsi. Jadi itulah yang jadi trouble ketika buat bisnis. Dan saya percaya satu hal tadi, ketika emang kita berusaha, berjuang dalam keadaan sesulit apapun, ya semesta bakal mendukung dengan tujuannya yang tentunya kalau tujuan baik. Misalnya kalau tujuannya baik nih, bisnis hitam atau bisnis gelap, nah itu semesta yang bakal menenggelamkan mungkin. Mungkin itu sih Mbak pertanyaannya.
Oke. Terus Mas, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Hilmi. Mungkin Muhammad Hilmi boleh menyampaikan pertanyaannya. Hilmi Zaidan ya, Hilmi Zaidan. Ya, Mas, haruskah bagaimana baiknya, mungkin saya ubah sedikit pertanyaannya, bagaimana baiknya dalam memulai bisnis, apakah sendiri atau kita bareng sama teman, sedangkan yang namanya bisnis itu sudah pasti berhubungan sama uang. Banyak yang bilang ke saya kalau bisnis sih lebih baik sendiri gitu, karena nanti kedepannya bisa ada trouble yang berkaitan tentang uang mau nggak mau sama partner kita itu, atau mungkin trouble lain lah. Nah itu gimana Mas? Ya, terima kasih banyak Mas sebelumnya pertanyaannya, Mas Hilmi. Jadi ya benar banget, misalnya ketika kita bangun sebuah bisnis, mungkin ada alternatif pilihan ya. Alternatif pilihannya apakah kita sendiri atau misalnya ada partner dan yang lainnya. Dan kalau mungkin saya secara pribadi, mungkin saya akan lebih prefer kalau misalnya saya ada partner tadi. Kenapa? Ketika misalnya ada masalah, saya nggak punya perspektif pemikiran yang lain. Karena di awal kan banyak masalah dan lain-lain. Dan ketika masalah itu ada, kalau misalnya kita nggak ada partner tadi, kita nggak ada perspektif lain. Karena biasanya dalam menghadapi masalah, misalnya mau bisnis nih, jualan dan lain-lainnya, kan kita dalam keadaan panik sendiri ya biasanya, panik dan lain-lainnya. Nah kita memang butuh orang-orang yang punya perspektif lain dan perspektif yang sifatnya netral tadi. Dan memang, Mas, untuk mencari partner ini sangat-sangat susah. Apalagi partner yang memang satu visi dengan kita, satu tujuan dengan kita, itu sangat-sangat susah. Saya jujur juga ganti-ganti partner. Ganti-ganti partner, misalnya, oh ternyata dia belum bisa nih partner sama kita karena dia mau fokus di hal lain dulu. Dan juga partner yang mungkin, dia menganggap bisnis ini nggak make sense. Tapi tadi partner ini sangat-sangat penting. Saya ibaratkan Mas, dulu Ruang Guru itu kan yang digagas Iman Usman. Iman Usman itu sendiri dulu Mas, gagas Ruang Guru. Dan Ruang Gurunya nggak terlalu jalan waktu itu Mas. Masih ketutup sama Azim News, ketutup sama ibaratnya yang bimbel-bimbel lain. Tapi ketika Iman Usman ketemu sama Belva, bahkan Iman Usman kan dulu CEO ya Mas di Ruang Guru. Dia rela untuk buka atau misalnya turun jabatan ke Chief Product dan Belvanya jadi CEO demi kepentingan bisnis. Dan sekarang kita lihat bahwa Ruang Guru sangat besar. Mungkin di sini kita bisa lihat bahwa di awal nggak apa-apa nih kita sendiri dulu. Tapi untuk bisa scale up tadi, itu misalnya our business going to the next level, ya kita butuh partner tadi, partner, tim, dan yang lainnya. Tapi jujur Mas, memang mencari partner ini sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Dan ini mungkin yang menjawabnya adalah waktu juga kalian masih mungkin kalau masih ada niatan bisnis dan mungkin sekarang belum ketemu partner yang cocok, mungkin bisa ketemu. Tapi kalau saran saya sih mungkin Mas, atau misalnya kalau yang pernah saya lakuin ya saya ikut banyak kayak kegiatan kayak himpunan pengusaha muda, organisasi dan lain-lain. Mungkin dari situ kan kita ketemu orang-orang baru atau kita ketemu orang-orang yang punya. Kalau ini ya jelas ya orang-orang yang emang suka bisnis misalnya. Oh dari situ kita ngobrol nyambung nih, ternyata udah ngobrol lagi nyambung ya kita bisa buat partner. Sebenarnya gitu sih Mas, kalau misalnya udah bentuk nih partnernya, ya kita harus melebarkan jaringan, karena ketika melebarkan jaringan ada orang baru yang dimana ada kemungkinan baru kita bisa mendapatkan partner. Jadi sih Mas, dari saya. Oh, bagus banget ya tadi. Ternyata saya juga terbuka ya. Masalahnya saya juga sempat mau nanya masalah ini.
tentang partner itu karena penting banget ya. Dan tadi jawabannya sangat mengedukasi dan membuka pikiran saya juga terhadap partner ini. Kemudian Mas Rifadli, ada lagi pertanyaan dari Mas Mulyadi dari Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin Mas Mulyadi boleh ditanyakan langsung. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat malam semuanya, semangat semuanya. Ini kita udah sampai di penghujung acara sebenarnya ya. Jadi saya semangat semuanya. Pertanyaan langsung untuk Akhina Muhammad Rifaldi. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi gini, sebenarnya ini lebih spesifik lagi sebenarnya. Ini sebenarnya kita lebih ke sesi curhat sebenarnya ini ya. Artinya bagaimana kita untuk kedepannya lebih maju kan gitu, terutama di bidang bisnis. Pertanyaan saya simpel saja Mas Muhammad Rifaldi. Bagaimana kita mendapatkan partner, seorang mentor atau pembimbing kita untuk memulai suatu bisnis. Ya situ aja. Artinya yang sesuai dengan bagaimana ciri-ciri atau apanya lagi tuh, ciri-cirinya atau mungkin kapasitas yang harus kita ambil untuk jadi mentor itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, terima kasih banyak Mas Mulyadi untuk pertanyaannya. Izin jawab Mas. Ya, tentunya mentor ini punya peranan penting dalam bisnis kita Mas. Dan ini yang menjadi gerbang awal untuk bisa kita mengembangkan bisnis tadi. Kalau saya pribadi memang dulu di awal memang sangat-sangat susah untuk bisa mendapatkan mentor ini. Dulu saya tipsnya gini Mas, saya dulu lihat misalnya ada nih seminar-seminar bisnis Mas. Nah jadi seminar bisnis ini kan ada tuh pembicaranya. Nah pembicaranya ini kan biasanya kita lihat ya Mas ya, misalnya ada pembicara yang mungkin bisa kita lihat wah ini cocok nih jadi mentor saya. Nah itu kan yang bisa mengidentifikasi kita ya Mas ya, kita lihat backgroundnya seperti apa. Misalnya bisnis kita bisnis digital atau misalnya bisnis yang lain. Oh ternyata ada nih pembicara memang sesuai latar belakangnya. Nah habis itu saya coba nasib sebuah pertanyaan kan bisa kalau seminar bisnis tanggung jawab nih ke si mentor tadi. Nah setelah acara kita bisa langsung izin buat ketemu sebentar sama mentor tadi. Kalau caranya adalah misalnya Bapak ya Pak, saya jujur sangat terinspirasi nih Pak sama materi Bapak dan yang lainnya gitu kan. Kasih sebuah hal-hal yang dalam tanda kutip adalah kesan ke pembicaranya. Kalau saya memang lagi rintis bisnis juga dengan lainnya, kira-kira ya boleh nggak Pak, Mbak minta kontak Bapak atau Ibu. Nah udah Mas, kalau udah dapat itu kita bisa follow up lagi. Misal besoknya, Assalamualaikum Mas, Mbak, saya Fadli misalnya. Saya kemarin ikut seminar apa dan lainnya. Kira-kira Bapak ada waktu luang nggak? Nah yang paling penting di sini adalah gimana ketika kita ketemu lagi, kita bisa mempersiapkan atau meyakinkan si mentor tadi. Dan di situ sih, Mas, menurut saya, misalnya kita buat presentasi yang bagus, kita bisa meyakinkan potensi pasarnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mempersiapkan dengan baik, menurut saya, kita bisa dapetin si mentor tadi. Misalnya adalah narasinya ya, Mas, Mbak, kira-kira saya bisa menimba ilmu dengan Mas, Mbak, untuk bisnis saya ini. Nah nanti udah kita udah ketemu langsung, ketemu udah itu makin enak komunikasi Mas. Jadi gitu sih Mas kalau saya dulu. Oke, mungkin itu pertanyaan sebelum terakhir. Sebelum ke pertanyaan terakhir, saya pengen ingatin teman-teman peserta untuk membuka kamera, karena ntar di sesi akhir kita juga akan ngadain foto bareng ya, untuk dokumentasi kegiatan.
dan juga biar panitia mengetahui siapa aja yang udah hadir hari ini. Karena ntar untuk pembagian sertifikat akan didata juga. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Muhammad Aliul Iz ya, dari peserta, pertanyaan dari peserta Muhammad Aliul Iz, silahkan untuk bertanya langsung. Oh, baik Kak, sebelumnya saya minta maaf karena di tempat saya lampu sedang mati gitu. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Kak Rivaldi, tapi karena sudah waktu akhir ada salah satu yang akan saya tanyakan, yaitu bagaimana kita bisa menggali kemampuan diri kita Kak, dan minat bakat kita. Kira-kira ke bisnis apakah kita harus berlabuh gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dan apakah bisnis di bidang pertanian masih bisa berkembang atau masih bisa diandalkan untuk saat ini? Kira-kira itu Kak. Terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Jadi ini yang paling penting banget ya Mas ya. Kita sebenarnya potensinya di mana sih, dan kita sebenarnya bisa di bisnis apa gitu. Jadi ini sebuah hal yang sangat penting sekali. Nah, kalau saya dulu pengalamannya adalah untuk bisa melihat adalah saya mengukur dulu jaringan saya sebenarnya, jaringan yang arahnya kemana sih sebenarnya, kenalan-kenalan saya gitu Mas misalnya. Dan satu lagi, sebenarnya saya menguasai hal apa sebenarnya. Nah, contohnya saya di BEM, saya punya relasi ke mahasiswa, saya punya relasi ke siswa-siswa. Kalau misalnya kita bisa buat produk yang memang ke market tadi, ini bakal produk market fit. Jadi pertama jaringan, yang kedua adalah misalnya jurusan ya, atau misalnya rumpun pengetahuan yang sedang kita pelajari juga, karena itu sangat penting. Misalnya saya teknik perkapalan, saya udah tahu nih kalau kapal kayak gimana, detail-detailnya gimana. Nah kan itu nggak semua orang tahu ya misalnya. Nah itu bisa jadi potensi diri kita juga. Jadi dua ini sebenarnya jaringan kita lebih ke mana, kita kuatnya di jaringan apa nih sebenarnya. Yang kedua adalah ilmu atau pengetahuan yang memang kita pelajari. Pertanian. Pertanian ini menurut saya sangat-sangat menarik ya Mas, apalagi kalau misalnya diekspor nih Mas dari Indo ke luar negeri. Karena teman saya juga dia di pertanian, jadi dia nggak punya lahan bahkan. Dia itu pihak ketiga, misalnya ada nih misalnya sayur-sayuran, itu kan kalau dari petani itu kan masih kotor ya Mas, yang ibarat kotornya adalah tanah-tanahnya masih banyak ya Mas, tanahnya banyak, kemasannya juga masih belum rapi. Nah dia rapiin tuh Mas dari petani, dia bersihin, dia masukin ke restoran-restoran besar, dimasukin ke kontainer, ekspor, sesuai dengan spesifikasi. Jadi kalau misalnya pertanian, itu menurut saya Mas, potensinya sangat luar biasa Mas. Apalagi kalau rempah-rempah, dan kalau misalnya Mas lihat nih, di Emirat Arab, apa nih yang jadi kebutuhan, misalnya Mas, rempah-rempah. Kalau misalnya dapat itu, dan misalnya sebenarnya nggak harus kita punya lahan yang tanaman juga sih, nggak, link kita ke petani aja, petaninya udah kita bersihin, kita rapiin. Biasanya kan kalau tiap negara atau misalnya tiap perusahaan di sebuah negara itu kan ada spesifikasinya ya Mas. Misalnya dia butuh minyak kelapa, ada kandungannya berapa persen. Itu kan sebenarnya bisa diakalin dengan teman-teman, misalnya kita ke ibaratnya kayak laboratorium, atau misalnya yang laboratorium kimia, itu bisa banget. Jadi kalau pertanian sih, kalau saya lihat bakal sangat-sangat besar, dan bahkan orang-orang sekarang karena corona ini, dia sadar bahwa pertanian ini yang bakal jadi potensi besar untuk depannya. Kan ini yang jadi konsumsi primer kita buat sekarang dan di masa yang akan datang. Begitu sih Mas, kalau dari saya.
Oh, jadi Kak, misalnya apakah kita harus, misalnya kan saya ini, apa kita harus pindah jaringan kita atau keluar lagi? Itu Kak terakhir. Maaf Mas, Bagaimana Kak? agak putus-putus Mas jaringan Mas. Oh iya Kak, maaf Kak. Saya kan misalnya sekarang tinggal di desa ini. Iya, iya. Oh, pindah ke kota gitu untuk memperluas jaringan kita, atau kita mengurus bisnis kita di desa ini saja gitu. Karena kan kita tadi di bidang pertanian misalnya. Iya, iya betul Mas. Ya, jadi ini sama Mas kayak kasus teman saya, dia di Padang juga, dia ada bisnis juga tuh, dia dari desa juga, dan saya emang dari desa juga Mas. Nah, kalau menurut saya pertama adalah kita lihat bahwa kita punya potensi yang kuat dulu. Artinya adalah ketika memang kita bisa di desa tadi, kita udah kuat belum di desa tadi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita, misalnya Mas mau ke kota untuk memperluas jaringan atau memperluas bisnis, itu sebuah langkah yang sangat tepat dan bagus Mas. Karena itu langkah Mas untuk bisa memperlebar bisnis Mas tadi. Tapi kalau misalnya kita terlalu terburu-buru, misalnya fondasi kita belum kuat, tiba-tiba kita bisa atau bisa memperluas ke kota, itu kan jadi blunder Mas. Jadi kalau saya sih itu udah sangat bagus Mas kalau ada niatan untuk memperlebar tadi bisa. Tapi kita lihat nih apakah kita udah bisa mempunyai fondasi yang kuat atau tidak. Kalau Mas melihat bahwa ini fondasi saya udah kuat, ya Bismillah gitu Mas, memperluasnya di tadi misalnya di kota atau misalnya di provinsi lain gitu sih Mas. Baik. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak juga Mas. Terima kasih untuk tadi pertanyaan terakhir dari Muhammad Aliul Iz dan juga jawaban dari Mas Rifadli sangat jelas banget ya. Dan kalau bicara tentang komoditas marketing atau misalkan kita melihat kebutuhan di lapangannya ya, karena kan seperti tadi kalau misalkan kita pengen ngehubungin satu misalkan contohnya dari Dubai ke Indonesia gitu kan, sedangkan di Dubai ini memang kalau kita lihat di pertanian dari Indonesia sendiri itu bukan jadi yang utama ya, maksudnya karena emang kebanyakan pendatang kan di Emirat ini dari Pakistan, dari India, jadi komoditas pangan atau makanan yang dibutuhkan kebanyakan juga diekspor dari sana. Mungkin kalau misalkan dari Dubai sendiri kebanyakan kan karena orang-orangnya senang kayak mengkoleksi ya Mas, kayak misalkan mungkin kayak meja jati yang kayak udah furnitur dan lain sebagainya. Mungkin ada sih peluang juga yang bisa terbuka kayaknya di Emirates untuk dikolaborasikan dengan Vesselgo. Mungkin ntar kita berhubung lagi ya Mas ya untuk masalah ini insya Allah ke depannya. Oke, buat teman-teman itu mungkin pertanyaan terakhir dari Muhammad Aliul Iz dan juga akan kita tutup secara resmi. Dan setelah ditutup kita akan sesi dulu ya untuk foto dulu dokumentasi dan untuk sekedar informasi mungkin ntar bulan depan kita akan mengadakan lagi webinar karena webinar PPIUI ini akan kita adakan setiap bulan ya insya Allah. Dan bulan depan insya Allah juga ada lomba dari PPIUI, lomba menulis esai, dan mungkin teman-teman di sini berminat, insya Allah juga ada hadiah ya, hadiahnya insya Allah ntar ditunggu aja di Instagram kita. Mungkin untuk pertemuan kali ini dengan Muhammad Mas Rifadli, kita sangat berterima kasih banget Mas, karena saya juga jujur masih awam banget ya, masih istilah katanya pernah bisnis itu cuma coba-coba gitu, dan untungnya itu mungkin untungnya keberuntungan sesaat doang gitu. Jadi bukan yang belum mendalami dengan serius, dan dari sini saya bisa dapat ilmu banyak dan terbuka gitu. Gimana sih kita kalau misalkan emang passion saya bisnis gitu kan. Mungkin kekurangan saya pribadi mungkin karena jurusan saya yang tidak passionnya tidak sejalan dengan ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan, maka tetap teman-teman juga mungkin yang udah kuliah atau yang sebagainya kalau misalkan mau nyoba dan misalkan mau berbisnis, bisa tadi yang keynote yang disampaikan oleh Mas Muhammad Rifadli dicatat dan bisa jadikan acuan ya. Mungkin terima kasih banyak Mas untuk malam hari ini di Indonesia dan sore di Emirates.
kita ucapkan terima kasih dari panitia dan semuanya. Dan mungkin kita akan tutup dulu dengan saya membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Rifaldi. Mungkin teman-teman dibuka kameranya ya. Kita sesi foto dulu mungkin untuk semuanya, kalau bisa dibuka kameranya. Biar ntar kita foto dulu. Kemudian ini ada 2 slide ya di laptop saya, jadi akan 2 kali ya. Oke, semuanya dibuka. Oke, kita foto aja ya. Yang slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang 2, sebentar. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Makasih banyak untuk teman-teman peserta yang tadi ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin insya Allah di lain kesempatan bisa langsung ditanyakan ya. Kalau ketemu Mas Rifaldi di Jakarta mungkin insya Allah ya Mas ya. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini.